Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini seringkali terasa seperti perjalanan panjang yang melelahkan, di mana kekhawatiran dan kesibukan duniawi bisa membuat pandangan rohani kita menjadi kabur. Tanpa kita sadari, kita sering menjalani hari seakan-akan beban itu hanya ada di pundak kita sendiri. Padahal kebenaran iman mengajarkan bahwa kita tidak pernah dibiarkan melangkah sendirian. Kunci dari ketenangan batin yang sejati bukanlah hilangnya masalah dari hidup kita, melainkan kesadaran penuh bahwa ada pribadi yang senantiasa menyertai setiap tarikan napas kita. Pagi ini, mari kita menata kembali fokus hati kita untuk benar-benar merasakan, mengakui, dan menghidupi kedekatan Tuhan yang nyata di setiap langkah. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pemazmur mengajarkan sebuah disiplin rohani yang sangat indah, yaitu keputusan aktif untuk menempatkan Tuhan di pusat pandangan hidupnya setiap waktu. Ketika dikatakan, senantiasa memandang, ini berarti ada usaha yang disengaja untuk tidak membiarkan fokus kita teralihkan oleh badai atau ketakutan, melainkan tetap tertuju pada Tuhan yang berdaulat. Kesadaran akan posisi Tuhan yang berdiri di sebelah kanan, memberikan jaminan keamanan yang kokoh, sehingga sekalipun bumi bergoncang, jiwa orang percaya tetap tenang, stabil, dan tidak goyah. Kesadaran ini bukanlah sekadar sugesti pikiran atau perasaan sesaat yang muncul ketika kita sedang beribadah, melainkan sebuah fakta rohani yang mendasari seluruh eksistensi kita sebagai manusia. Kita diajak untuk memahami bahwa hadirat Tuhan adalah lingkungan tempat kita berada, sama nyatanya dan sama vitalnya dengan udara yang kita hirup setiap saat. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita melalui Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kepadanya kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat ini menyingkapkan betapa dekatnya dan tak terpisahkannya hubungan kita dengan Sang Pencipta, bahwa seluruh gerak-gerik, denyut jantung, dan keberadaan kita sepenuhnya bergantung dan terlingkup di dalam Dia. Tidak ada satu ruang pun di alam semesta ini di mana kita bisa terlepas dari hadirat-Nya. Dan kesadaran inilah yang seharusnya mengubah cara kita memandang setiap detik yang berjalan. Ketika kita bangun di pagi hari dengan keyakinan teguh bahwa di dalam Dia kita hidup, maka ketakutan akan masa depan perlahan sirna digantikan oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita tidak lagi melihat pekerjaan, masalah keluarga, atau sakit penyakit sebagai raksasa yang menakutkan, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di sana, membungkus hidup kita dengan kasih karunia-Nya yang sempurna. Menjalani hari dengan kesadaran ini membuat kita lebih jeli mendengar suara-Nya, lebih lembut dalam bertutur kata, dan lebih kuat dalam menanggung segala perkara yang diizinkan terjadi. Oleh karena itu, biarlah pagi ini menjadi momen kudus di mana kita menyelaraskan kembali frekuensi hati kita dengan hadirat Tuhan yang menenangkan. Jangan biarkan kesibukan merampas sukacita persekutuan kita dengannya. Mari kita buka hati selebar-lebarnya, mengundang Dia untuk mengambil alih kendali penuh atas hari ini, sehingga setiap langkah yang kita ambil menjadi langkah iman yang disertai oleh kuasa-Nya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang hancur dan terbuka. Kami menaikkan pujian dan penyembahan setinggi-tingginya bagi Engkau, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang hadir, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih untuk anugerah hari baru ini, sebuah lembaran bersih yang Engkau berikan agar kami dapat kembali melukiskan ketaatan dan kasih kami kepadamu. Sungguh, kasih setia-Mu tidak berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, dan besar kesetiaan-Mu menopang hidup kami dari waktu ke waktu. Namun ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami mengakui segala keterbatasan dan dosa kami di hadapan-Mu yang kudus. Seringkali kami bangun di pagi hari dan langsung disibukkan oleh deru dunia, sehingga kami lupa menyapa Engkau yang setia menanti kami.
Seringkali kami membiarkan kekhawatiran mencekik damai sejahtera kami, dan kami bertindak seolah-olah kami mampu mengendalikan hidup ini dengan kekuatan sendiri, melupakan bahwa Engkaulah sumber segalanya. Ampunilah kesombongan kami, ampunilah ketidakpedulian kami akan hadirat-Mu, dan basuhlah hati nurani kami yang cemar ini dengan darah Kristus yang kudus dan berkuasa. Bapa, kami rindu memiliki kualitas iman dan kedekatan seperti yang dimiliki oleh Henoh, hamba-Mu yang setia itu. Firman-Mu mencatat bahwa Henoh hidup bergaul dengan Allah, sebuah perjalanan keintiman yang konsisten dan tidak terputus oleh situasi zaman maupun kesibukan hidup. Ajar kami, ya Roh Kudus, untuk meneladani Henoh yang menjadikan hadirat-Mu sebagai rumah tempat tinggalnya setiap saat, bukan sekadar persinggahan. Mampukan kami untuk tetap berjalan bersama Allah, tidak hanya saat kami berdoa di kamar yang sunyi, tetapi juga saat kami bekerja, saat kami berinteraksi dengan orang lain, dan saat kami menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Biarlah setiap langkah kaki kami hari ini menjadi sebuah perjalanan ibadah yang hidup, di mana kami menyadari sepenuhnya bahwa Engkau selalu ada di samping kami, menuntun, menegur, dan menyertai. Saat ini, kami menyerahkan segenap hati, pikiran, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Ambil alih seluruh kehendak kami, dan tundukkanlah ego kami di bawah otoritas firman-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tetapi kami menyerahkan masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang kuat. Biarlah hari ini kami hidup bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang penuh kasih, kini kami membawa orang-orang yang paling kami kasihi ke hadapan tahta kemuliaan-Mu. Suami, istri, anak-anak, orang tua, dan seluruh sanak saudara kami. Engkau mengenal mereka jauh lebih dalam daripada kami mengenal mereka. Engkau mengerti setiap tetes air mata, setiap pergumulan tersembunyi, dan setiap harapan yang mereka gantungkan. Kami memohon, lindungilah keluarga kami dengan pagar api perlindungan-Mu. Jauhkanlah rumah tangga kami dari roh perpecahan, pertengkaran, dan kehancuran. Biarlah kasih Kristus menjadi perekat yang menyatukan hati kami, sehingga rumah kami menjadi tempat di mana damai sejahtera-Mu bertahta dengan nyata. Ya Tuhan, kami teringat akan hamba-Mu Abraham, bapa orang beriman yang senantiasa mendirikan mezbah bagi-Mu dan memimpin keluarganya hidup dalam takut akan Tuhan. Sebagaimana Engkau menyertai Abraham dalam setiap langkah pengembaraannya dan memberkatinya dalam segala hal, kami pun memohon penyertaan yang sama atas keluarga kami. Jadikanlah kami seperti Abraham yang tidak ragu akan janji-Mu, tetapi teguh percaya bahwa apa yang telah Engkau firmankan pasti akan Engkau genapi bagi keturunan dan keluarga kami. Mampukan kami para orang tua untuk mendidik anak-anak kami di jalan kebenaran, sehingga iman ini dapat diwariskan turun-temurun dan nama-Mu dimuliakan melalui generasi kami. Kami juga mengangkat hati bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam pemulihan di rumah. Jamahlah tubuh mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Alirkan kesembuhan ilahi yang memulihkan setiap sel dan organ tubuh mereka. Bagi keluarga yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, lilitan hutang, atau ketiadaan pekerjaan, kami berseru kepada Engkau, Allah yang menyediakan. Bukakanlah tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu pada waktu yang tepat, agar mereka melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Secara khusus, kami membawa setiap permohonan doa yang dituliskan oleh saudara-saudara kami di kolom komentar channel ini. Engkau melihat setiap hati yang mengetikkan harapan mereka. Engkau mendengar setiap seruan minta tolong yang tidak terucap. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu secara pribadi, menjawab doa-doa mereka seturut dengan kekayaan kasih karunia-Mu, dan memberikan kelegaan bagi jiwa yang letih lesu. Biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak berdoa sendirian, tetapi ada Tuhan yang mendengar dan peduli. Ya Bapa Surgawi, sebagai penutup dari persekutuan doa yang indah ini, kami menyerahkan seluruh agenda, pekerjaan, studi, dan segala usaha tangan kami ke dalam otoritas-Mu yang tertinggi. Kami menyadari bahwa tanpa campur tangan-Mu, segala jerih payah kami akan sia-sia.
Namun bersama Engkau, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kami meletakkan mimpi-mimpi kami, harapan masa depan kami, dan segala keputusan penting yang harus kami ambil hari ini di bawah kaki-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepadamu, dan mana yang sempurna, agar kami tidak salah melangkah di tengah dunia yang penuh dengan tawaran yang menyesatkan ini. Tuhan Yesus, kami rindu memiliki mentalitas iman yang tangguh seperti Rasul Paulus. Di tengah segala penderitaan, penolakan, penjara, bahkan ancaman maut yang ia hadapi, Paulus tetap berdiri teguh dan berkata bahwa segala perkara dapat ia tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Ajar kami untuk meneladani semangat Paulus yang tidak pernah menyerah pada keadaan, yang tidak membiarkan situasi buruk mendefinisikan sukacitanya, melainkan terus berlari menuju tujuan panggilan sorgawi. Mampukan kami untuk tetap melayani-Mu dengan setia, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, dan biarlah hidup kami menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di seluruh muka bumi dan bagi para hamba-Mu yang melayani di ladang-Mu, baik para pendeta, penginjil, maupun pelayan mimbar lainnya. Urapilah mereka dengan minyak yang baru, berikan kekuatan ekstra bagi mereka yang mulai lelah, dan lindungilah mereka dari segala serangan si jahat. Biarlah gereja-Mu terus bersinar menjadi terang yang menuntun jiwa-jiwa kepada keselamatan. Tuhan, bukalah pintu-pintu kesempatan yang memang Engkau sediakan bagi kami. Pintu berkat, pintu pemulihan, dan pintu terobosan yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Namun, kami juga memohon keberanian untuk menerima jika Engkau menutup pintu-pintu yang dapat mencelakakan kami atau menjauhkan kami dari-Mu. Berikan kami hati yang damai dalam menerima setiap keputusan-Mu, karena kami yakin rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami serahkan semua doa serta permohonan kami hari ini ke hadapan Bapa di sorga, melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas hari ini dengan damai dari Tuhan. Haleluya!